ya. Jadi terkait penggunaan SCP dan SFTP ini ya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi misalkan kita menginginkan prosesnya itu dilakukan secara otomatis ya, kita pakai SCP. Jadi SCP ini nanti tinggal kita definisikan di dalam cron tab untuk melakukan backup secara scheduling ya, secara terjadwal. Nah, ini adalah beberapa referensi yang Anda bisa membaca manualnya di SCP dan di SFTP. Nah, untuk labnya sendiri nanti Anda bisa langsung akses di Red Hat Academy ya. Jadi di sana sudah ada petunjuk terkait penggunaan dari tools SCP dan SFTP ini. Nah, selain menggunakan perintah SCP dan SFTP ini, kita juga bisa menggunakan perintah rsyn ya. Rsyn itu adalah synchronize file and directory. The rsyn command is another way to securely copy file from one system to another system. Jadi bedanya dengan SCP dengan SFTP tadi, rsyn ini dia modenya mode synchronize. Modenya mode synchronize ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini ada beberapa direktori yang ingin kita sinkronisasi misalkan ya. Jadi kita tinggal mendefinisikan rsyn ya, rsyn kemudian diikuti dengan parameternya ya. Dalam hal ini adalah AV ya, diikuti dengan nama direktorinya ya, var log kemudian tmp ya. Kita lakukan rsyn ke direktori tersebut. Ya, jadi ini summary ya untuk subbab 13 ya. In this chapter, what we learn ya. The tar command create an archive file from a set of file and directory. Extract file from the archive and list the content of an archive ya. Jadi dengan perintah tar artinya kita bisa mengarchive ya, atau mengarsipkan suatu file dan directory, melakukan ekstraksi dan melihat file-file yang sudah kita archive menggunakan perintah tersebut. Nah, sedangkan untuk proses melakukan transmisi, dalam hal ini melakukan aktivitas backup, kita bisa dengan menggunakan SCP atau SFTP, atau kita juga bisa dengan menggunakan rsyn ya. Kita bisa dengan rsyn ya. Jadi kita bisa konfigurasi setiap ada perubahan di dalam suatu direktori tertentu, nanti dia akan melakukan sinkronisasi ya, synchronize ke server backup misalkan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke subbab 14 ya. Jadi di subbab 14 ini kita akan mempelajari terkait installing and updating software packages ya. Jadi hampir sebagian besar distro Linux itu dilengkapi dengan package management. Kalau di OpenSUSE itu kita kenal dengan YAS ya. Bisa menggunakan yum
Di distro Fedora Red Hat kita kenal dengan RPM, Red Hat Package Manager. Kalau di distro Debian dan turunannya kita kenal dengan APT ya, Advanced Persistent Packet ya. APT. Terus untuk instalasi manualnya bisa pakai DPKG, Debian Packet Installer. Atau bahkan mungkin kita bisa dengan menginstal melalui source ya. Cuman saya tidak menyarankan itu. Kalau kita pakai source, kenapa? Karena mencari dependensinya nanti susah. Kalau kita pakai packet management, seluruh paket beserta dependensinya itu sudah diorganisir oleh paket manajemen ini. Jadi ketika kita menginstal aplikasi, maka dia akan secara otomatis akan mendownload juga dependensi untuk aplikasi-aplikasi tadi. Jadi untuk objektifnya itu sendiri ya, kita belajar untuk register di Red Hat account ya. Kalau kita sudah punya Red Hat account, kita bisa dengan subscription, sehingga nanti kita punya akses ke repository yang disediakan oleh si Red Hat ini. Jadi kita bisa dengan menggunakan perintah RPM, menggunakan yum, dan lain sebagainya. Ini perintah untuk melakukan registrasi ke akun Red Hat ya, melakukan subscription. Jadi di Red Hat itu ada perintah yang namanya subscription manager. Jadi registernya dengan mendefinisikan perintah subscription manager, terus diikuti dengan parameter register, kemudian diikuti dengan username dan password dari akun yang ingin kita registrasikan tentunya. View available subscription, bisa dengan perintah subscription manager list available. Dan masih banyak lagi nih perintahnya. Jadi ketika kita sudah berhasil subscription ke sistemnya si Red Hat, maka nanti kita akan diberikan sertifikat digital ya, atau digital certificate that used to store current information about entitlement on the local system. Jadi kita akan diberikan sertifikat sebagai seorang pengguna yang authorized ya, untuk bisa menggunakan layanan yang ada di dalam repository Red Hat ini ya. Jadi dia di etc PKI ya, Public Key Infrastructure /product ya. Jadi ada 3 nanti file yang masuk ya. Ada product, consumer, dan ada entitlement. Oke, ini ada pertanyaan, mari kita coba jawab sama-sama. Tapi ini sepertinya sudah ada jawabannya. Udah di mark on ya belum. Which command is used to register system without using a graphical environment? Subscription manager. Which GUI tool is used to register a subscribe system? Tidak, ini jangan terkecoh ini. Ini cuma di bold doang dia ini. Kira-kira apa? Red Hat. Red Hat Subscription Manager ya. Which task can be performed with Red Hat Subscription Management Tools?
Tugas apa saja yang selanjutnya bisa kita lakukan dengan Red Hat Subscription Management Tool ini? Nah, kita bisa register, ya. Kita bisa subscribe, enable repository, review and track. Jadi jawaban yang tepat ini adalah all of the above ya. Ya, betul ya. Jadi jawaban nomor 1 itu Subscription Manager. Jawaban kedua itu adalah Red Hat Subscription Manager. Dan jawaban yang ketiga ya semua. Kita bisa register, kita bisa subscribe, kita bisa enable repository, review and track entitlement ya, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mengetahui terkait